Baik Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Bisa berbuat baik untuk diri, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, dan juga bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah baik, solih solihah, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Gak ada yang bilang cakep nih. Kalau bilang cakep yang kompak ngapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan
bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nah, ini kayaknya aminnya belum kompak, perlu diulangi sekali lagi ini ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini satu tema kita akan kaji tentang usratul islamiyah, fikih tentang rumah tangga yang islami. Tapi sebelumnya dalam satu riwayat dijelaskan atau dalam qaulul hikmah, pernyataan yang baik, mangkana fi yaumihi, barang siapa yang di harinya alal hidayah awil islam wal iman, barang siapa yang di harinya itu dia betul-betul di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohaninya sehat, baik dia dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, bukan hanya sekedar yang dimakan ada, tapi yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia pun punya hutang-hutang yang tidak menyusahkan, menyulitkan dirinya, maka barang siapa yang seperti ini, yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohaninya, lahir batinnya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini ada di tangannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jadi sebelum kita kaji kajian inti, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu pagi ini untuk menghafalkan satu hadis pendek dan satu ayat pendek. Kenapa? Untuk membuktikan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Itu mestinya memang bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran kalau Al-Quran, bukan hanya sekedar baca hadis kalau itu hadis, tapi paling tidak ada upaya keinginan
ya kemauan untuk menghafal. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat, benarkah kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul? Benar malaikat. Apa buktinya cinta kalian kepada Allah? Bukti kami cinta kepada Allah adalah kami mengimani Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, tidak mensekutukannya. Betul. Mensyukuri nikmatnya, mentaatinya, mengingatnya, tidak melupakannya, dan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Betul. Tapi ketika ditanya, bukti kalian cinta iman kepada Allah, cinta iman kepada Al-Quran itu, ya ditanya berapa ayat yang kalian hafal. Ketika jamaah mengatakan, oh kami tidak ada hafalan, emang ustadznya nggak ngajarin? Enggak, berarti yang salah. Nah itu malah nyalakan ustadznya. Ustadznya mau ngajarin malah disalahin. Jadi saya ingin aja Bapak Ibu, saya yakin nggak nyampe 2-3 menit lah, satu ayat, satu hadis hafal. Sebetulnya ada nggak kemauan kita? Ya, kalau nggak ada ya sampai kiamat pun nggak akan nambah hafalan kita. Tapi yang namanya kebaikan memang mohon maaf harus ada pemaksaan diri. Tentunya pemaksaan dengan landasan kesadaran dan cinta tentunya. Kenapa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Betul kalian ini cinta iman kepada Rasul? Betul. Apa buktinya cinta iman kepada Rasul? Kami hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan Rasul. Kami banyak sholawat kepada Rasul. Betul. Sampailah satu pertanyaan, ada berapa hadis yang kalian hafal? Nah itu tidak hafal saya. Nah, jadi paling tidak untuk nanti di akhirat ada pertanyaan malaikat berapa hadis yang dihafal, paling tidak hari ini kita memulainya. Ya. Kita awali dari satu hadis pendek dulu. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap ya, saya Arabnya panjenengan Indonesianya. Gitu maksudnya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Masya Allah, nggak nyampe 2 menit hafal satu hadis. Bisa karena biasa dan membiasakan diri, dan tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah. Itu kuncinya. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pendek ini banyak pelajarannya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, ingin menjadi beriman yang betul-betul berkelas, adalah yang dalam dirinya, kalbunya, pikirannya ada ayat-ayat Allah dan juga ada hadis Nabi dalam dirinya. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Hadis yang pendek ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikaitkan dengan hadis yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Orang yang beriman itu mestinya ucapannya mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga
mengingatkan agar menjauhkan segala hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulainya dari yang kecil-kecil dulu Bapak Ibu. Contoh, kalau kita memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Sekali lagi, memulai sesuatu, dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Dan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki, bagi-bagi. Alhamdulillah. Saya ingat betul itu ya. Ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ayo, bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Dan kematian seseorang itu juga dikaitkan dengan kebiasaan dia lakukan. Contohnya, bapak itu baik banget, ibu itu baik banget, Budi, tante, Pak Le itu, Pak Wo, Mak Wo itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ibu itu, bapak itu meninggalnya lagi tahajud. Pingin nggak? Bapak itu meninggalnya lagi tahajud. Pingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau jarang tahajud. Betul? Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud. Pingin mati dalam keadaan zikrullah, jarang berzikir. Pingin mati dalam keadaan membaca Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Nggak mungkin lagi ya. Makanya minta kepada Allah agar kita bisa membiasakan kebaikan-kebaikan. Baik, itu satu hadis sudah kita hafal. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Karena saya tadi sudah mengatakan satu hadis dan satu ayat. Sekarang ayatnya. Saya carikan ayat yang pendek. Jadi keluar dari majelis ini nanti habis ta'lim tadi, Bapak Ibu pulang membawa hafal satu ayat, satu hadis dan satu ayat. Untuk nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Tapi kalau yang lancar banget, hafalnya lancar banget, boleh pulang dulu. Nah itu nanti kayaknya saya itu nanti itu. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu, ikutin saya. Satu ayat ini mengajarkan kepada kita banyak kebaikan. Dan ayat ini juga menjadikan diri kita akan menjadi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah, dan juga mengantarkan kita bisa menjadi orang yang benar beriman. Kalau enggak, sulit rasanya untuk menjadi orang yang benar-benar beriman. Boleh ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin wa kunu ma'as shadiqin Ya ayyuhalladzina
taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah ayat yang ke-119. Surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Kita membaca surat At-Taubah di awal, di tengah, di akhir tanpa basmalah. Satu-satunya surat yang apabila kita membacanya tanpa basmalah, cukup ta'awudz saja, adalah surat At-Taubah, baik itu di awal, di tengah ataupun di akhir. Apa alasannya? Salah satunya ayat ini diturunkan bertepatan dengan peperangan. Allah murka kepada orang kafir, musyrik, zalim, fasik yang mereka bersekutu, yaitu untuk memerangi Rasulullah SAW dan para kaum muslimin dan muslimat dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan Allah menyatakan ini untuk betul-betul menyatakan perang terhadap orang-orang yang memerangi wali-walinya Allah. Walinya Allah siapa? Yaitu ar-rasul, para al-anbiya wa rasul, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, yang artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. As-shadiqun artinya as-shadiqun atau as-sidiqin adalah orang yang benar dan atau orang yang jujur. Juga diartikan benar dan jujur. Jadi artinya apa? Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah, besertalah dengan orang-orang yang benar dan jujur. Amin, gitu dong. Lama banget harus jawaban dulu sih, Masya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, saudara beriman nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharap